Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan yang beranggotakan saya Dani Aditya Maulana. Saya Muhafiz Azani. Saya Nanda Sobroto Jandi. Kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil proyek pengerjaan kami di matkul bengkel pemrograman framework 2 yang mengenai sistem inventaris obat. Baik, pertama-tama akan dijelaskan tentang poster yang telah kami buat. Baik, silakan kepada teman kami, saudara kami Hafiz, disilahkan untuk menjelaskan poster halaman GES. Baik, bagian saya itu untuk menjelaskan halaman GES. Dan sini kita mulai demo. Ya, atau saya menjelaskan poster. Nah, di sini terdapat gambar screenshotan dari halaman /home atau halaman /kosong, di mana dia akan langsung mengarah ke landing page.jsx. Di sini dia akan menampilkan informasi tentang apa aja itu yang dikandung oleh obatologi, ke informasi tentang obatologi. Lalu ada juga halaman about us. Nah, di sini menceritakan tentang obatologi juga. Langsung juga ada halaman produk. Di sini berisi data-data produk yang sudah connect ke dalam Supabase. Nanti kami akan sediakan demonya. Baik, selanjutnya adalah halaman admin, dashboard admin. Saya akan menjelaskan bagian halaman admin ini. Dashboard ini terdiri dari pertama halaman dashboard. Nah, isi ini adalah rangkuman atau overview dari kondisi stok obat kita. Nah, dapat dilihat ada beberapa kotak yang menjelaskan ada berapa obat, jenis obat, grup obat, sama peringatan shortage obat. Nah, di sini lalu ada data obat. Nah, data obat ini isinya tentang data-data obat, jenis-jenisnya, jumlahnya. Kita bisa nambah dan edit data obat ini. Lalu di bawahnya ada data grup obat. Nah, jadi data-data obat ini digrupkan berdasarkan pengelompokan obatnya masing-masing. Nah, yang terakhir ada bagian inventory. Ini adalah overview dari isi inventaris obat kita. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Dan selanjutnya ada terdapat bagian dari halaman pengguna, yang dimana pada screenshotan pertama terdapat dari tempat login dari para staff, mana nanti para staff di situ akan melakukan login. Lalu pada gambar yang kedua terdapat dari bagian manajemen pengguna, yang dimana setelah mereka mendaftar sudah terdaftar dari staff tersebut akan tersimpan dari manajemen pengguna tersebut. Dan yang terakhir pada gambar yang ketiga terdapat laporan penggunaan dari obat, yang dimana akan terupdate dalam sehari-hari. Baik, kami selanjutnya akan mendemokan hasil kerja kami berupa website dari inventaris obat ini. Baik, yang pertama adalah halaman GES yang akan diberikan oleh teman kami, Hafiz, dipersilakan. Baik, untuk halaman GES tampilannya itu akan seperti ini, di mana kita akan disediakan halaman landing page. Ketika kita scroll ke bawah akan ada animasi dari data AOS, fade up, fade down, dan slide. Di sini kami juga menampilkan beberapa komponen untuk navbar dan footer. Ketika diklik tombol lihat produk akan mengarah ke halaman produk, dan di sini ada 3 buah tombol halaman produk yang tombolnya itu ada tulisan lihat produk. Oke, lanjut ke halaman about us. Nah, di sini menampilkan tentang obatologi itu sendiri. Kita di scroll tetap ada animasi dari AOS supaya ketika di scroll itu ada efeknya, tidak terlalu kaku. Dan di paling bawah ada carousel, di mana di sini fungsinya itu untuk slide. Jadi setiap halaman testimoni, setiap satu testimoni dari customer itu dapat ditampilkan dengan slide bergantian gitu. Dan ada juga tombol lihat produk di sini paling bawah. Selanjutnya ada halaman produk. Nah, di sini kami menampilkan produk-produk kami, di mana menampilkan 3 produk unggulan. 3 produk unggulan ini diambil dari Supabase, 3 produk teratas, dan ketika diklik ini nanti bakalan ada detail produknya. Dan di scroll ke bawah lagi ada penjelasan layanan apotek secara lengkap,
Dan selanjutnya itu ada halaman kontak us dan detail produk yang akan dijelaskan oleh Nanda Sobri. Mungkin boleh kepada Nanda Sobri dijelaskan tentang detail produknya. Boleh diklik dulu detail produknya di halaman produk kami. Di bagian detail produk di sini akan menampilkan dari detail-detail dari bagian produk tersebut, yang dimana terdapat ada beberapa dari stok obat tersebut, dan ada ID dari ada stok dari yang tersedia dari obat tersebut, dan termasuk ke grup mana dari obat tersebut, dan terdapat dari ID obat yang sudah tersedia, yang dimana detail obat ini diambil dari Superbase. Selanjutnya ada di bagian kontak us, merupakan isi dari informasi dari tentang toko yang kami buat ini, dari web ini, yaitu tentang informasi yang berguna untuk para pengguna nanti untuk dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang obat ini. Selanjutnya ada bagian login yang ini bagian login, yang dimana di sini login ini akan digunakan para staff. Oke. Di sini saya akan memasukkan dari Dani, yang sudah saya masukkan ini, dari Dani@gmail.com. Lalu pertama saya akan memasukkan dari password yang sama, dan yang akan terjadi dia akan memunculkan dari username atau password salah, dan saya akan memasukkan dari password yang benar, maka dia akan sudah login ke dalam bagian admin. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Baik, ini kita sudah masuk. Setelah login tadi, kita masuk ke halaman admin, halaman dashboard admin. Nah, dapat teman-teman lihat di halaman dashboard admin ini ada dashboard. Di bagian dashboard ini ada beberapa informasi seputar dari obat-obatannya. Yang pertama nih ada net attention, ini terhubung dengan bagaimana obatnya itu, kondisi obatnya, ada inventory-nya, kita bisa lihat ada total obatnya berapa, grup obatnya berapa, ada farmasi atau tentang farmasi atau apotek kami, ada berapa usernya atau staff. Ini kalau kita klik ini menuju ke halaman obat. Nah, misalnya kita nih kan ada shortage nih, tandanya ada sesuatu yang salah nih. Nah, bisa kita lihat shortage-nya 5 ke bawah, tandanya obatnya itu sudah mengalami sudah dekat dengan habis. Nah, kita lanjut ke data obat, bisa lewat sini atau bisa lewat sini di data obat yang ini. Nah, data obat ini isinya obat-obatan yang ada sama kami. Kita bisa tambah ada grupnya, ada jumlahnya, ada nomor. Nah, grup ini terhubung dengan database di Superbase kami. Nah, jadi ada relasi obat dengan grup obat. Nah, kita bisa tambah obat, misalnya Sendiletrozole, antiseptik. Nah, dapat kita lihat datanya berhasil ditambahkan. Kita bisa langsung hapus aja. Nah, dan kita juga dapat melakukan edit. Misalnya kita melakukan tambahan di obat ini, nah akan ditambahkan di obatnya. Nah, kalau kita pencet batal, kembali ke sini, karena kita tidak memasukkannya dengan benar datanya, maka dia akan terjadi error tadi. Nah, kalau kita masukkan dengan benar, dapat kita lihat bahwa tramadolnya tadi, karena tramadolnya berhasil dimasukkan, ada tanda berhasil diinfokan dari top up, maka tramadol ini bertambah jadi 15. Lalu ada medicine group atau grup-grup obat, kasih pengelompokan obat, ada generik. Nah, ini juga terhubung dengan obat tadi di Superbase. Dapat dilihat bahwa ini terhubung jadi foreign key. Nah, kita bisa lihat view in detail. Nah, isinya apa aja yang terkandung di dalam grupnya. Misalnya generik, ada 2 obat yang di dalam grup generik. Kalau kita view detail, maka akan keluar obat apa aja yang ada di generik. Nah, kita bisa tambah juga new group. Nah, akan berhasil ditambahkan. Kita masuk ke data obat. Nah, ini overview dari data obat.
overview dari data obat ini maksudnya ringkasan dari obat-obat kita. Ada berapa obat yang ada berapa grup dari obat-obatan, dan berapa obat yang butuh penambahan jumlah obat. Nah, terakhir lalu ada data user. Dan berikut adalah laporan dari yang akan penggunaan dijelaskan dari oleh obat kami yang sebelum- dimana di sini terdapatnya dari tanggal, nama obatnya, jumlah dipakai, terus keterangan dari untuk siapanya atau gimana nanti divisi, dan dimana nanti kita bisa menambahkan laporan tersebut yang dapat digunakan dalam sehari-hari, dan dapat juga untuk di-download agar dimana data tersebut akan tersimpan ke dalam komputer yang kami atau staf yang gunakan. Lalu di sini kita menambahkan dari laporan obatnya. Kita perlu memilih obat. Kita memilih dari Panadol, jumlahnya, lalu keterangannya, lalu kita simpan, lalu laporan berhasil dicetak. Lalu ini dapat di-download CSV-nya, dan laporan dari CSV tersebut sudah berhasil di-download. Dan berikut adalah manajemen pengguna yang akan dijelaskan oleh Khairullah Hafiz. Baik, saya akan lanjut menjelaskan manajemen pengguna di data user. Di sini tersedia nama-nama user yang terdaftar dan bisa login. Di sini kita bisa tambah user dengan mengklik tombol tambah user di atas. Nah, di sini kita bisa mengisi nama lengkap dengan customisasi sendiri, alamat email bebas. Terus posisi jabatan juga bebas. Apoteker atau admin misalnya nomor HP bebas juga, dan nomor password sesuai selera. Terus klik tambah user untuk menyimpan dan data berhasil tersimpan. Nah, di sini user terdaftar itu bisa login nantinya. Dan di sini kita juga bisa edit user atau hapus user. Coba tes hapus. Dan edit. Nah, ini edit. Nah, di sini misalnya kita mau edit role-nya atau jabatan admin. Nah, simpan perubahan, dan perubahan akan langsung tersimpan ke dalam manajemen pengguna. Kita coba hapus. Di sini berhasil dihapus ya. Oke, selanjutnya dia bakalan bisa login. Gimana user kita yang ada di sini akan bisa segera login di halaman /login. Nah, misalnya tadi yang sudah ada di sana tadi apa ya, Dani. Kita coba Dani@gmail.com karena dia sudah terdaftar di dalam data user. Kita klik login dan dia akan langsung masuk ke halaman dashboard. Selanjutnya, Nah, baik. Kenapa kami tidak menggunakan register seperti pada umumnya? Nah, karena register itu karena ini inventaris, seharusnya kan ini hanya bisa diakses oleh staf atau pegawai dari apotek atau farmasi. Nah, maka itu tidak mungkin ada orang luar yang dapat register dari halaman GUES tadi. Nah, makanya kami membuat untuk tambah user ini hanya bisa dilakukan di dalam dashboard admin, yang mana untuk masuk dashboard admin hanya bisa dilakukan lewat login admin. Nah, jadi satu-satunya cara untuk menambah user atau apabila ada pegawai baru dengan cara menambah user langsung dari admin, tidak bisa register karena menyangkut keamanan data dari perusahaan. Baik, mungkin itu saja ya. Juga di beberapa ini di data time ini kita juga punya fitur pencarian, misalnya mau cari tramadol. Nah, maka akan tampil, tapi kalau misalnya tidak ada, maka tidak ada obat yang cocok. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami hargai waktu Bapak dan Abang sekalian untuk dapat menyaksikan presentasi dari apa yang hasil kami kerjakan dalam satu semester ini untuk proyek akhir BPF 2. Assalamualaikum warahmatullahi Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.